tugas dari air fuse ini akan memutus ataupun dia akan terbakar, sehingga kerusakan pada mesin lampu ini tidak akan bertambah parah. Dan yang paling penting teman-teman, di listrik rumah kita tidak akan jeglek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariobi. Video kali ini saya akan memberikan sedikit panduan cara memperbaiki lampu, dan saya akan memberikan penjelasan dari mulai yang paling dasar teman-teman. Jadi ini diperuntukkan bagi pemula ataupun teman-teman yang kepingin belajar memperbaiki lampu sendiri, bisa simak video ini. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman setelah menonton video ini bisa memperbaiki sendiri teman-teman. Agar nanti video ini tidak terlalu panjang dan mudah dipahami, saya akan mungkin menjelaskan perbagian teman-teman. Oke, seperti di hadapan saya ini adalah mesin lampu LHE. Jadi kalau sebuah lampu LHE, lampu yang modelnya seperti ini ataupun yang model jari seperti ini teman-teman, kalau kita bongkar di dalamnya mesinnya seperti ini. Saya akan coba nyalakan. Oke, jadi kita akan pelajari bagaimana lampu ini bisa menyala teman-teman. Oke, saya akan coba jelaskan satu persatu teman-teman. Jadi komponen apa saja sebagai pendukung mesin lampu ini sehingga bisa menyalakan sebuah tabung filamen. Seperti yang saya pegang ini adalah sebuah mesin lampu ataupun driver lampu yang kebanyakan tuser menyebutnya. Oke teman-teman, ini adalah sebuah mesin lampu LHE. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Di sini ataupun sistem kerjanya di sini adalah ada dua buah kabel input. Di sini adalah kabel input AC. Ini boleh dibolak-balik teman-teman. Jika kita memasang ataupun menghubungkan ke listrik seperti ini, kita boleh bolak-balik, tidak masalah, karena ini inputnya adalah arus bolak-balik. Dan di dua buah kabel ini ada salah satu yang dipasang namanya sekring teman-teman. Ini atau yang sering disebut air fuse. Sebenarnya ini kalau kita ibaratkan yang paling mudah adalah sebuah sekring saja ataupun sebuah serabut kabel saja, karena ini fungsinya hanya sebagai pengaman. Dan nilainya ini rata-rata memang masing-masing lampu berbeda-beda teman-teman. Ada yang 1 ohm, 5 ohm, 2 ohm, sampai 10 ohm, kadang juga ada sampai 30 ohm. Jadi tidak tentu. Jika teman-teman misalkan ini putus ataupun terbakar, teman-teman bisa langsung mengganti dengan serabut kabel aja sudah bisa. Tujuan dipasang air fuse ini salah satunya adalah untuk melindungi agar kerusakan di mesin lampu ini tidak terlalu parah teman-teman. Contoh misalkan di mesin lampu ini misalkan terjadi short circuit, misalkan transistornya ini short, maka tugas dari air fuse ini akan memutus ataupun dia akan terbakar, sehingga kerusakan pada mesin lampu ini tidak akan bertambah parah. Dan yang paling penting teman-teman, di listrik rumah kita tidak akan jeglek. Jadi listrik di rumah kita bisa jeglek ataupun trip, bisa dipengaruhi karena faktor ini teman-teman, lampu yang short. Jika air fuse ini tidak bekerja, maka listrik di rumah kita akan jeglek ataupun trip. Oke, mungkin bisa dipahami teman-teman. Jadi dua buah kabel ini adalah input AC, arus yang belum searah ataupun arus bolak-balik. Oke, selanjutnya setelah kita sudah bisa memahami dua buah kabel ini, oke, saya jelaskan lagi teman-teman, saya tambahkan kabel ini jadi warnanya ada yang kadang merah semua, ada yang hitam semua. Jadi ini tidak pengaruh. Jadi teman-teman jangan terjebak di sini kalau ini merah ini positif, lantas yang hitam ini negatif. Tidak, ini boleh dibolak-balik bebas karena input AC. Oke, mungkin lebih bisa dipahami teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke sebuah komponen yang bernama dioda brid teman-teman. Dioda brid di sini ini menggunakan 4 buah biji dioda brid, dan di sini ada simbol dioda. Ini dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4. Ini yang disebut dioda jembatan ataupun dioda brid.
Kalau ini pada mesin lampu LED, dia akan menggunakan jenis yang sudah berbentuk IC teman-teman, seperti ini. Nah, ini sama, inputnya AC, keluarnya outputnya akan menjadi DC. Jadi tugas dari dioda brid ini adalah sebagai pengubah arus AC menjadi DC, atau bahasa paling mudahnya mengubah arus AC yang bolak-balik menjadi arus DC yang sudah searah. Searah di sini tentunya sudah akan terjadi polaritas teman-teman. Kita sudah akan menemukan polaritas plus dan min, ataupun negatif dan positif. Jadi setelah listrik dari PLN masuk ke dioda brid ini akan menjadi sebuah tegangan ataupun arus yang sudah searah, maka kita akan menemukan outputnya dalam bentuk plus dan min. Oke, mungkin bisa dipahami teman-teman. Jadi tugas dari dioda brid ini fungsinya adalah sebagai pengubah arus AC menjadi DC. Oke, selanjutnya ciri-ciri kerusakan pada dioda brid ini salah satunya adalah jika dioda ini mati, maka lampu kadang menyala, misalkan mati satu akan menyala, tetapi nyalanya biasanya tidak sempurna, bergetar atau kadang berkedip-kedip, ataupun kadang berbunyi. Yang kedua, kadang dioda bocor, itu sama, dioda bocor di sini tidak ditunjukkan secara fisik teman-teman rusak, tidak. Jadi kondisi dioda ini masih utuh tetapi bocor. Oke, jadi ada dioda bocor, ada dioda yang rusak ataupun short ataupun terbakar. Biasanya di sini bodinya akan ditunjukkan terbakar. Oke. Selanjutnya, jika terjadi kerusakan satu, apakah hanya cukup mengganti satu saja teman-teman? Oke, menurut saya sebaiknya jika terjadi rangkaian dioda brid salah satu diodanya ada yang bermasalah, saya sarankan untuk diganti semua teman-teman. Jadi teman-teman harus mengganti dioda 1 sampai dioda 4 ini. Ini biasanya hasilnya akan lebih akurat. Misalkan terjadi kebocoran salah satu, kalau lainnya tidak diganti, biasanya dampaknya juga dioda-dioda ini akan juga bermasalah. Untuk itu saya sarankan jika terjadi kerusakan pada dioda ini, maka teman-teman harus mengganti. Ciri-cirinya teman-teman di sini dioda brid ataupun dioda 1 ampere ini outputnya. Di sini ada tanda gelang di sini, biasanya putih. Seperti ini teman-teman, karena ini menggunakan dioda SMD, jadi tidak begitu kelihatan. Kalau yang menggunakan dioda yang standar, yang umumnya biasanya seperti ini, ada gelangnya. Nah, ini adalah di sini anoda katoda. Dan ini cara masangnya harus benar, harus mengikuti tanda ini. Ini tanda, ada tanda gelang putih, di sini juga mengikuti tanda putih di VCB-nya, sama seperti ini. Kalau ini yang menggunakan dioda yang biasa, kalau ini yang SMD. Tapi rata-rata sekarang sudah menggunakan jenis yang SMD ini, teman-teman, karena dipandang lebih efisien dan lebih mumpuni. Oke, mungkin sudah bisa dipahami, teman-teman sudah masuk ke dioda brid ataupun dioda pengubah tegangan dari AC menjadi DC. Cara pasangnya, teman-teman juga harus memperhatikan tanda gelangnya. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, dioda ini tidak bisa bekerja. Oke, seperti yang saya katakan tadi, karena ini sudah masuk dari input AC dirubah ke DC ataupun searah, tentunya output dari dioda brid ini akan menjadi arus yang sudah searah. Setelah itu kita akan mendapati sebuah komponen yang bernama kapasitor ataupun kondensator elektrolit yang disebut elko di sini teman-teman. Oke, kenapa elko ini kebanyakan yang dipasang menggunakan tegangan 400 volt teman-teman? Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasanya setelah terjadi proses penurunan tegangan dari dioda brid ini, arus atau tegangan yang keluar akan, kalau kita cek teman-teman tanpa menggunakan beban, rata-rata kisaran antara 200 sampai 300. Untuk itu dipasang sebuah elko ataupun kapasitor yang berukuran minimal 400 volt, ada juga sampai yang 500 volt, dengan harapan elko ini bisa menampung tegangan ataupun arus yang mempunyai tegangan kisaran 200 sampai 300.
Sedangkan untuk mikrofarabnya ini teman-teman, mikrofarab ini biasanya menyesuaikan dengan keberadaan daya ataupun watt pada mesin lampu itu sendiri. Oke, sedangkan indikasi apa jika terjadi kerusakan pada elko? Elko ini jika rusak teman-teman, itu akan kita dapati indikasi yang paling mudah. Di situ kita mendapati cahaya lampu menjadi redup. Bisa dipastikan elko-nya ini ataupun kapasitor tegangan tinggi ini rusak ataupun bermasalah. Rusaknya ini bisa ditandai secara fisik teman-teman, biasanya menggelembung di atas ini sudah tidak rata, dan di sini pun sudah tidak rata, akan menjembul, kadang sampai parah, bisa juga sampai meletus. Ini yang sering kita jumpai, yang sering bermasalah di sini, dan tidak menutup kemungkinan juga bodi masih baik ataupun fisik masih baik, tetapi tidak berfungsi. Ini yang disebut kerusakan elko kering teman-teman. Ini bisa juga mendapati mesin lampu yang elko kering, artinya belum secara fisik masih baik tetapi tidak mampu menyimpan muatan listrik, jadi tidak bisa masuk ke mesin ini. Jika ini rusak, di samping redup bisa juga membuat mati total jika terjadi elko kering short, akhirnya menjadi lampu menjadi mati. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan agar video ini tidak panjang, mungkin saya batasi hanya sampai elko tegangan tinggi ini saja teman-teman. Next video nanti bagian kedua saya akan mengupas mulai dari milar pembangkit ataupun milar osilator, nanti sampai ke DB3, sampai ke transistor dan seterusnya. Oke teman-teman, mungkin dari ini dulu video ini saya cut sementara, nanti next kita lanjut ke bagian kedua. Dengan sedikit-sedikit ini mudah-mudahan bagi teman-teman ataupun pemula yang ingin belajar memperbaiki lampu, harapan saya bisa dimudahkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.